Hadirin yang sama-sama mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Melanjut materi akidah samiyah yang sudah sampai kepada waktu itu melewati 10 posko di akhirat ketika di yaumul hisab, dan juga di saat itu kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu semua keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itu ketika Rasul menjelaskan tentang keadaan di yaumul qiyamah, keadaan proses di akhirat, keadaan yaitu manusia di yaumul hisab, dan juga menuju kepada tempat di mana akan dipisahkan, atau misalnya ketika Rasul diberi syafaat, diizinkan untuk memberi syafaat kepada umatnya. Kemudian sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang yang dinamakan liwa'ul hamdi, yaitu bendera Ahmad. Bahwa fauqas samawati itu berada di atas langit, dan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an liwa'il hamdi wa aradahu wa tuluhu faqala alaihi salam tuluhu masiratu alfisanah maktubun alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW ditanya sahabat tentang bendera Ahmad, tentang lebarnya dan juga panjangnya. Maka Nabi SAW menjawab, panjangnya bendera Ahmad yang dikenal bendera Ahmad, bendera Nabi Muhammad SAW, panjangnya bendera itu kira-kira perjalanan 1000 tahun, dan di bendera itu terdapat tulisan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ada tulisannya di bendera tersebut. Jadi panjangnya itu kalau kita tempuh dengan jalan kaki ya dengan masa 1000 tahun. Kita umur juga belum ada 100 ya. Nah, itulah dia. Sedangkan lebarnya bendera itu kira-kira jarak antara langit dan bumi. Makanya kalau kita ingin membayangkan naik ke menara Masjid Al-Islah ini, kemudian kita terlentang melihat ke langit, ke pinggir, dan maka di pinggir kita, bawah kita itu tidak akan kelihatan ada pepohonan dan bangunan tempat yang tinggi. Yang akan terasa kita antara diri kita dengan langit. Bayangkan di situ terpentangnya, gitu. Betul ya? Itu lebih lebar, lebih luas daripada langit. Dan di situ ada tulisan di bendera tersebut, lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu di akhirat. Ini ketika Rasul lagi menceritakan kepada sahabat, dan sahabat menanyakan tentang bendera Ahmad, panjangnya dan lebarnya. Dan jarumnya itu dari yakut merah.
dan pegangannya dari perak putih dan juga jamrud hijau. Kemudian wasnanu min yakutihi kumroha wa qablatu min fidatin baydo wa jabar judah hadra. Walau salah satu dawaib min nurin. Kemudian di bendera itu ada dan juga memiliki 3 ikatan bergaris. Di bendera itu selain ada tulisan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan juga ada 3 ikatan bergaris yang diciptakan dari nur, dari cahaya. Satu ikatan bergaris berada di timur, kalau perkiraan dunia, dan yang lainnya berada di tengah-tengah dunia. Dan yang lain lagi berada di barat. Dan dalam bendera itu terdapat tulisan 3 baris. Selain lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, juga ada tulisan lain. Jadi ada 3 baris tulisan di bendera itu. Yang pertama tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua tulisan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang ketiga tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, setelah kita mendengar tentang riwayat ini, yang sampai kita langsung bikin bendera ada 3 tulisan ya, kemudian dikibarkan di al-Islam gitu. Gitu. Cukup kita yakini gitu. Kenapa? Karena kalau kita tulis di dunia, di bendera itu khawatir sembarangan nyimpen, khawatir sembarangan, yaitu sehingga kita tidak bisa merawat kalimat tersebut. Kenapa? Karena waktu di dunia ini yang 3 tulisan ini kita baca dan amalkan isinya, insya Allah gitu. Dan panjangnya tulisan setiap baris itu yaitu kira-kira perjalanan 1000 tahun. Dan di dekat bendera itu terdapat juga bendera-bendera yang lain, yaitu 3 bendera, yaitu di dekat bendera Ahmad tersebut gitu. Bahkan yaitu sebanyak ada bendera-bendera yang lain sebanyak 70.000 bendera di dekat bendera tersebut. Jadi bukan masalah lagi kampanye, bukan ini ya, karena tidak ada pemilihan di situ. Jadi ada 70.000 bendera di dekat bendera Ahmad. Di bawah setiap bendera terdapat 70.000 baris yang terdiri daripada para malaikat. Dan setiap baris itu terdapat 500.000 malaikat yang sama, yang sedang membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mensucikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa indahu sab'una alfal liwa'i tahta kulli liwa'i sab'una alfa saf minal malaikati bi kulli safin khamsatu alf malak. Jadi di bawah bendera yang 70 bendera itu, yaitu ada 70.000 baris malaikat. Jadi berbaris-baris malaikat. Karena nantinya akan menghadapi faslul qada, pemisahan hukuman. Makanya sekarang kita tidak bisa melihat malaikat, nanti di akhirat bisa melihat malaikat. 70.000 barisan malaikat. Dan setiap baris itu terdapat 500.000 malaikat yang sama. Dari 70.000 itu ada 500.000 malaikat yang sedang selalu membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan Al-Jurnaji berkata, wa qala Al-Jurnaji makna qaulihi liwaul hamdi biyadi annahu idza kana yaumal qiyamah. Al-Jurjani berkata makna sabda Nabi Muhammad SAW bahwa bendera Ahmad itu berada di tanganku, gitu. Maksudnya adalah di tangan Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya ketika terjadi kiamat, maka bendera itu ditancapkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ini pendapat Al-Jurjani. Jadi berbeda-beda pendapat tentang liwaul hamdi. Jadi menurut beliau bahwa liwaul hamdi itu bendera Nabi Muhammad SAW itu adalah ada di tangan Nabi dan ditancapkan di hadapannya. Sedangkan orang-orang mukmin itu berada di sekitar bendera. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai umat yang mengalami peristiwa terjadinya hari kiamat itu berkumpul di situ. Adapun orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala berada dalam kesenangan dari neraka. Gitu. Jadi ini istidraj bahasa kesenangannya itu. Ya. Jadi orang-orang yang kufur kepada Allah ada dalam sebuah siksaan. Selama bendera itu masih ditancapkan, ketika bendera itu dipindahkan, maka saat itulah orang-orang yang kufur kepada Allah digiring ke neraka. Itu. Ini menurut kaul yang lain. Bahkan dalam hadis yang lain diceritakan, wa fil khabari idza kana yaumal qiyamah yunsabu ila liwa'us siddiqi li Abi Bakrin radhiyallahu anhu wa kullu sadiq yakunu tahta liwa'ihi wa liwa'il fuqaha'i li Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu wa kullu faqihin yakunu tahta liwa'ihi, dan seterusnya. Untuk mempersingkat waktu artinya saja. Betul ya? Dalam hadis yang lain diceritakan, ketika terjadi hari kiamat maka ditegakkan, yaitu bendera-bendera nanti di akhirat itu, diantaranya ada bendera kebenaran, yaitu yang dipegang oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu untuk Abu Bakar. Jadi Abu Bakar memegang bendera, dan di bawah bendera di barisan Abu Bakar Siddiq, maka setiap orang yang benar ketika di dunia berada di bawah bendera itu. Kemudian yang kedua bendera fuqaha, bendera ahli fikih. Makanya bagi orang yang meledek tentang ilmu fikih, ya, bagaimana cara ibadahnya kepada Allah kalau tidak pakai fikih, kadang itu bendera fuqaha dipegang, yaitu untuk Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, di sahabat Rasul, dipegang sama Sayyidina Mu'ad bin Jabal, dan setiap orang ahli fikih berada di bawah bendera itu. Bahkan di ahli fikih juga ada madhab, maka setiap madhab pegang bendera. Di bawah bendera yang dipegang oleh madhab, seperti Imam Abu Hanifah yang berbaris kepada yang mengikuti Imam Abu Hanifah, yang mengikuti Imam Malik berbaris. Itu yang bingung mah orang yang tidak bermadhab, apalagi melarang bermadhab. Entah benderanya apa ya, abu-abu ya. Gitu ya, apa bendera Google? Itu di antara. Yang ketiga yaitu liwa'uz zahid li Abi Dar radhiyallahu anhu wa kullu zahid yakunu tahta liwa'i. Yang ketiga bendera dermawan
gitu. Oh, yang ketiga bendera juhud ya, bukan dermawan. Ketiga bendera juhud, liwa'uz zahid, bendera juhud, yaitu untuk Abidar radhiyallahu anhu. Dan setiap orang yang juhud berada di bawah bendera itu. Semoga kita berada di situ ya, ada di salah satu bendera tersebut karena orang-orang soleh, para sahabat Nabi. Tapi kita juhud apa belum? Juhud itu terbagi dua. Ada juhud yang bersifat fardu ain, ada juhud yang bersifat fardu kifayah. Juhud yang fardu ain itu juhud dari dunia yang haram. Itu fardu ain hukumnya. Gitu. Jadi juhud itu kan kita menghindar meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia yang mana? Yang sifatnya fardu ain, meninggalkan dunia itu adalah dunia yang haram, yang diharamkan oleh Allah. Itu. Kalau juhud khos itu baru mengurangi sesuatu yang halal. Kenapa? Karena dunia itu halaluha hisabun haramuha adabun, yang halal akan dihisab, yang haram akan disiksa. Itu. Maka seala kadarnya, kalau kita dilimpahi harta oleh Allah banyak, maka kesempatan 10 Muharram untuk menyantuni, gitu ya. Alhamdulillah, dan setelah ini kita ke acara santunan. Ada waktunya, maksimal jam 9 sama tanya jawab. Yang keempat, bendera fakir. Nah, orang-orang fakir ada enggak? Oh, bendera orang kaya dulu. Bendera dermawan. Waliwa'us syakhawah li Utsman radhiyallahu anhu wa kullu syakhi yakunu tahta liwahi. Kemudian juga ada bendera bagi orang yang dermawan. Bendera dermawan yaitu dipimpin oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, dan setiap orang yang dermawan ketika di dunia maka ada di bawah barisan bendera yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Makanya Sayyidina Utsman itu banyak hartanya gitu. Maka ketika jadi sahabat Nabi itu hartanya itu diserahkan untuk agama Allah gitu. Serahkan untuk agama Allah. Makanya kalau disodakohkan untuk kebaikan, harta itu tidak akan berkurang, akan bertambah terus. Semakin disodakohkan, semakin bertambah. Kenapa? Allah akan semakin percaya. Gitu. Itulah diantaranya. Makanya kalau kita belum dikasih harta yang banyak, mungkin kita belum bisa untuk mengolahnya. Dan juga kadang-kadang masih sayang untuk menyalurkannya. Betul itu. Itu. Insya Allah kalau di sini para jamaah semuanya sudah megang para tukang, satu jamaah megang satu tukang bangunan. Saya yang akan menjamin makan dan minumnya dan juga jamuan keluarganya. Maka akan banyak tukang bangunannya, kayaknya sebulan harus selesai. Betul ya? Insya Allah itu. Yang satu lagi saya bagian yaitu untuk semennya, saya bagian ininya gitu. Kadang-kadang ya material sudah komplit, yang mengerjakannya tidak ada kan sama lambat juga. Ya itu. Tapi semoga Allah SWT memberikan, amin ya rabbal alamin. Tapi kenapa kau belum diberikan kepada kita? Karena kasih sayang Allah. Kalau langsung diberikan kitanya belum mampu untuk mengolah, khawatir kita malah terjerumus kepada dosa. Itu kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga waliwa'us syuhada. Selanjutnya ada bendera syuhada. Li Ali radhiyallahu anhu wa kullu syahid yakunu tahta liwa'ihi. Ada yaitu bendera syuhada, yaitu untuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan setiap orang yang mati syahid maka akan berada di bawah bendera itu. Ada juga yaitu liwaul fakir, bendera fakir itu, yaitu untuk Abi Darda, dan juga itu termasuk liwaul juhud. Kalau liwaul juhud li Abidarin itu, li Abidar, ada Abidar, ada Abidarin.
Tapi sebagian ulama ini sama saja. Jadi yang juhud, yang fakir di bawah, yaitu di bawah bendera Abi Darda. Kemudian ada juga bendera Qura. Waliwaul Qura li Ubay bin Ka'ab wa kullu qari yakunu tahta liwaihi. Yaitu bendera para Qura, para ahli membaca dan membaguskan bacanya dengan tajwid, dengan ilmunya yang sudah diatur di dalam agama Islam, dan juga diperbolehkan melakukannya yang tidak melanggar dengan aturan-aturan tajwid, maka nanti di akhiratnya ada di bawah bendera yaitu Ubay bin Ka'ab, gitu. Ahli Qura, ahli baca Al-Quran. Kemudian ada juga waliwa ilmu ad-din. Nah, tersebut orang yang suka adan juga, betul ya. Ada liwa ilmu ad-din li Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wa kullu muadzin yakunu tahta liwaihi. Ada bendera muadzin dipegang sama Sayyidina Bilal bin Rabah. Semua orang yang tukang adzan di dunia, gitu, maka nanti akan ada dalam barisan Sayyidina Bilal bin Rabah, di bawah yaitu bendera yang dipegang oleh Bilal bin Rabah. Kemudian selanjutnya waliwaul maktulina zulman lil Husain radhiyallahu anhu. Ada bendera yaitu untuk orang yang dibunuh karena dizalim, maka itu akan dipegang benderanya sama Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Dan setiap orang di dunia yang terbunuh karena dianiaya, karena dizalim, baik disantet dan lain sebagainya, maka itu akan berada di bawah bendera Sayyidina Husain, gitu. Dan ini semua yaitu ada dalam garis firman Allah Subhanahu wa taala, yauman nad'u kullu unasim bi imamihim, gitu. Dalam surah Al-Isra ayat 71 Allah berfirman, ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, itu dengan pemimpinnya, maka semuanya akan dipanggil. Bahkan wafil khobar idza kana yaumal qiyamah yakumul khalaik. Dalam sebuah hadis yang lain diceritakan ketika terjadi hari kiamat, maka bangkitlah para makhluk itu dalam keadaan sangat kehausan. Mereka yaitu dikendalikan oleh keringatnya. Lalu Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Maka malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, katakan kepada umatmu agar berdoa kepadaku dengan menyebut suatu asma nama, sebagaimana kamu berdoa kepadaku sewaktu di dunia ketika dalam keadaan sedih. Maka Nabi Muhammad SAW menyeru kepada umatnya untuk berdoa sebagaimana yang dianjurkan oleh Jibril, lalu mereka yaitu bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika itulah Allah memutuskan hukum di antara para makhluk. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada umat-umat yang lain, kalau kalian tidak menyebut kepadaku dengan asma nama ini, maka pasti aku akan yaitu melamakan kepada kamu memutuskan hukum sehingga sampai 1000 tahun. Nah, itu maka karena banyak umat Nabi Muhammad yang selalu berdoa dan juga minimal dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, makanya dianjurkan mau minum bismillah, mau makan bismillah, itu mau kerja bismillah. Nah, itu kemudian Allah Ta'ala memutuskan hukum di antara binatang liar dengan beberapa binatang yang lain, sampai Allah Ta'ala memutuskan hukum kepada binatang, yaitu binatang kecil yang tidak punya tanduk,
dengan binatang yang memiliki tanduk. Kemudian Allah Ta'ala yaitu berfirman kepada binatang liar dan binatang yang lainnya, jadilah kalian semua menjadi debu. Gitu. Maka ketika itu, ketika Faslul Qada, setelah melewati yaitu posko-posko tersebut dihisab, maka berkumpul di situ masuk kepada Faslul Qada, pemisahan hukuman. Dan di batas itu maka Allah memutuskan hukuman bagi binatang-binatang liar dulu, bagi para binatang itu. Maka dari mulai yang kecil sampai yang besar, nah setelah dipisahkan hukumannya, maka mereka yaitu jadi tanah lagi, jadi debu lagi, gitu. Kunu turaba, maka jadilah kalian menjadi tanah. Nah itu. Fa'inda dalika yakunul kafir. Ketika itu orang kafir, orang yang kufur kepada Allah melihat, sehingga mereka berangan-angan, ya laitani kuntu turaba. Gitu. Saya sangat ingin menjadi tanah seperti mereka. Kenapa? Karena masih ada proses yang akan dihadapi di Faslul Qada. Nah itulah diantaranya. Maka ketika kejadian itu, orang-orang yang kufur kepada Allah berkata, semoga diriku juga dijadikan debu, dijadikan tanah. Gitu. Tapi binatang, dari seluruh binatang ada yang disisakan oleh Allah. Gitu. Ada yang disisakan oleh Allah. Qala muqatil asru minal hayawanat tadkhulul jannah. Kenapa disisakan? Karena yang 10 binatang ini akan masuk surga. Gitu. Walaupun binatang ada yang masuk surga, apalagi manusia. Gitu. Kalau benar-benar apa saja binatang yang masuk surga, yang nantinya akan masuk surga, satu untanya Nabi Soleh. Kalau diceritakan sejarahnya panjang lagi, tidak akan sampai jam 10. Tidak. Yang kedua, anak sapinya Nabi Ibrahim. Yang ketiga, kambing atau gibasnya Nabi Ismail. Yang keempat, sapinya Nabi Musa. Gitu. Wa baqara Musa, wa baqaratu Musa, wa hutu Yunus, wa himar Uzair, wa namla Sulaiman, wa hudhud Bilqis, wa naqati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qalbu ashabul kahfi. Sapinya Nabi Musa, ikannya Nabi Yunus, yang kelima. Yang keenam, khimarnya Nabi Uzair. Yang ketujuh, semutnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedelapan, burung hudhudnya Ratu Bilqis alaihissalam. Yang kesembilan, untanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kesepuluh, anjingnya ashabul kahfi. Walaupun najis mugolado, anjing pun ada yang masuk surga. Nah itu. Karena apa? Karena menjaga para ulama waktu itu. Ashabul kahfi itu bukan sendirian, Pak. Beberapa pemuda di surat kahfi kan jelas ya. Sekarang banyak Al-Quran yang sudah ada terjemahannya kan. Itu bisa dilihat, dibaca, tapi harus dicek dulu dan disandingkan kepada tafsirnya. Gitu. Pada ilmu tafsirnya. Makanya Al-Mukarram Ustadidin pun punya tafsir Sawi itu punya 2 gitu. Punya tafsir Sawi gitu. Karena kan beliau ngajarnya di tafsir Sawi ya. Gitu. Tafsir Sawinya punya 2 pas ngobrol. Kenapa? Karena ada yang jahil tangannya. Itu orang Wahabi jahil merubah, menghapus sebahagian dari tafsir Sawi. Gitu. Makanya mencari tafsir yang aslinya itu yang belum dihapus itu. Makanya beli kitab kuning pun sekarang harus lebih hati-hati. Bukan cuma kitab kuning saja, harus lebih hati-hati karena kadang ada orang tangan-tangan jahil gitu yang berubah, menghapus. Kalau merubah kadang-kadang jarang yang berani, tapi paling banyak menghapus. Di kitab Bukhari pun berapa ratus hadis yang dihapus. Di kitab Muslim juga banyak. Makanya harus lebih hati-hati gitu. Makanya rawatlah
dan juga doakan para kiai-kiai kita yang selalu membimbing kita itu supaya panjang umur dan bertambah ilmunya. Bukan cuma panjang umurnya tapi bertambah ilmunya, sehingga kita yaitu benar-benar bersih yang nyampe kepada kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, itulah diantaranya. Makanya ketika itu anjing itu menjaga Ashabul Kahfi, pemuda Ashabul Kahfi itu, karena di saat itu terjadi kekacauan. Jika penyebar agama yaitu pergi ke sebuah goa dan di situ tidur. Ya ternyata tidurnya, perasaan beliau itu tidurnya hanya semalam. Selama tidur itu anjing menjaga di pintu goa. Gitu. Ternyata tidurnya itu 300 tahun. Gitu ya. Jadi begitu bangun lapar. Kemudian salah satu dari pemuda tersebut ke pasar untuk mencari makanan. Begitu membeli makanan di pasar, ternyata uangnya sudah tidak laku. Gitu. Ah, ini uang zaman dulu. Zaman dulu, emang ini sekarang zaman apa? Gitu kan. Ini 300 tahun ke belakang ini uang. Apa ini adalah yang dikenal dengan pemuda ahli ibadah? Itu golongan pemuda ahli ibadah yang mempetik gua. Iya, saya baru bangun. Saya kan tidurnya cuma 1 malam, bukan 1 malam Pak. Sudah 300 tahun gitu. Sedangkan masyarakat waktu itu, yaitu sudah pada tahu dan mencari pemuda-pemuda itu, pemuda ahli ibadah itu. Ketika tercium ada di sebuah guha sama masyarakat karena ada yang beli makanan, maka ketika disusul ke gua, yaitu sudah pada tiada, semuanya sudah meninggal dunia termasuk anjing yang menjaga di depan gua. Nah itulah Ashabul Kahfi, itu menyelamatkan diri, bukan berarti kabur daripada perjuangan. Makanya terkadang ada orang yang tidurnya lama sehingga terjadi jadab, gitu kan. Makanya orang jadab jangan dijadikan guru, gitu. Jangan dijadikan guru, karena dia itu kadang-kadang kelihatannya sebetulnya ada yang memang sedang tidur, tapi supaya keluarganya tidak kehilangan, maka kelihatannya seperti orang gila padahal tidak gila. Tapi beliau yaitu sedang langsung kepada Allah, ditarik oleh Allah, dan perasaan dia itu ketika sahwinya, apabila diberi sahwi lagi, sahwi itu adalah alam sadar, perasaannya itu baru sebentar kita tidak ingatnya. Kadang-kadang saya baru sekejap mata gitu. Saya tidurnya baru 1 malam padahal sudah 3 hari gitu kan. Kayak dulu ada santri gitu kan, teman santri lagi ngapalin kitab Alfiyah di asrama di Kobong gitu kan, dulu kan belum ada listrik. Lagi ngapalin Alfiyah, saking khusyuknya ngapalin Alfiyah, pakai damar, pakai lampu jempor itu kan, lampu kecil. Tapi yaitu karena ya menurutnya mau sebentar, dikunci pintunya karena tidak mau ada yang mengganggu. Perasaan dia itu sebentar ngapalin Alfiyah, padahal sudah sehari semalam. Dia bangun-bangun didobrak pintunya sama temannya, gitu. Karena khawatir, duduk terus. Dan anehnya minyak tanahnya itu tidak habis. Gitu. Pas dibangunin, kirain kenapa kamu ini? Kok nggak keluar-keluar? Udah sehari semalam. Loh, saya kan baru sebentar duduk di sini, saking yaitu sudah tidak ingat sama yang lain kecuali ilmu. Dan itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan juga temannya guru dari guru ketika menghafal Alfiyah Ibnu Malik, saking hatinya yaitu benar-benar fokus konsentrasi terhadap ilmu, nyender di pohon kayu itu, gosong pohon kayunya gitu. Gosong pohon kayunya. Batak jangan heran kalau para bapak sekalian, para muhibin sekalian ini kalau habis ngaji lapar. Jangan heran. Kenapa? Karena isi perut itu terbakar dengan panasnya pemikiran kita. Kalau ngajinya mikir. Kalau ngajinya mikir. Makanya yang paling enak, yang paling cepat untuk membersihkan dosa itu ngapalin ilmu, Pak.
ngapalin ilmu. Makanya berbahagia anak-anak yang ada di pesantren, sedikit-sedikit habis ilmu itu dosanya, sedikit-sedikit habis dosanya. Dengan menghafal ilmu, panasnya menghafal ilmu itu jangankan dosa, makanan yang di perut juga mudah lapar. Makanya kalau ditengok ke pesantren itu kadang-kadang yang diburu-buru makanan, gitu kan. Karena selalu lapar, makan apa aja enak gitu kan. Itu kan kadang-kadang tujuh kopi dan lain sebagainya juga enak rasanya itu. Karena memang lapar itu. Nanti di kitab Hikam juga terbahas bahwa ketika dari derajat dzikir itu terbakar itu isi lambung itu terbakar. Gitu. Lemak juga terbakar. Gitu. Lemak juga terbakar. Gitu. Makanya kalau pingin langsing ya dzikirnya harus lebih tajam. Gitu ya. Itu bercandanya. Nah, tapi kalau yang anjing Ashabul Kahfi ini ketika mau dimasukkan ke surga, yaitu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala bentuknya tidak berbentuk anjing. Gitu. Yaitu anjing itu menjadi bentuk kambing, bentuk gibas. Kemudian dimasukkan ke surga. Jadi sebelum dimasukkan ke surga bentuknya dirubah menjadi bentuk gibas. Gitu. Makanya pantas kalau di Indonesia ada berkata Banseri itu kalau yang khusus benar-benar menjaga ulama akan masuk surga gitu. Kenapa? Ya jangankan Banser berbentuk manusia, itu Kokam berbentuk manusia. Kalau Kokam itu kan tentara dari Muhammadiyah. Setiap organisasi ada tentaranya yang menjaga ulamanya masing-masing. Gitu. Jangankan berbentuk manusia, berbentuk anjing pun masuk surga. Nah itu. Makanya orang-orang yang benar-benar menjaga para ulamanya, bukan cuma di Banser ataupun di Muhammadiyah, mungkin yaitu di organisasi lain pun yang akidahnya sama, ahli sunnah wal jamaah, dan juga para ulamanya dijaga benar-benar, insya Allah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah diantara. Dan juga nama anjing tersebut ini khilafiyah. Terjadi perbedaan pendapat para ulama, yaitu diantaranya anjing itu namanya sebagian ulama mengatakan namanya adalah jahil, gitu, adalah jahil, namanya adalah jahil. Penduduk surga menamakan juga ada yang menyebutkan namanya adalah tawarum, gitu. Jadi anjing itu dikasih nama tawarum. Ada juga yang mengatakan yang populer kita dengar, mungkin sudah ada yang pernah dengar, namanya adalah kitmir, gitu. Namanya adalah kitmir. Dan sebagian ulama mengatakan anjing itu namanya adalah huban, gitu. Jadi berbeda-beda pendapat tentang nama anjing tersebut. Yang manapun adalah yang jelas makhluk Allah yang dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru sampai kepada bendera-bendera. Semoga kita semua ada di bawah bendera yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana nanti akan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Setelah itu maka nanti kita ke proses faslul qada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu memberikan izin kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberi syafaat kepada seluruh makhluk dan memisahkan hukuman di situ. Setelah Nabi Adam menolak karena merasa bahwa dirinya pernah yaitu tergelincir, yaitu luput daripada yang diperintahkan oleh Allah dan yang dilarang oleh Allah, begitu juga nabi-nabi yang lain, sehingga yang bisa memfasil qada adalah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah di lain waktu kita yaitu akan bertemu lagi. Semoga diberikan panjang umur, sehat walafiat, lahir dan batin, amin ya robbal alamin. Nah, cukup sekian dulu dari saya, maka nanti dilanjut kepada sesi tanya jawab, minimal sekian pertanyaan gitu. Tapi kita tutup dulu dengan doa mungkin ya. Gitu. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam akidah samiyah ini menjadi motivasi untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita di bulan Muharram, karena di bulan Muharram itu dikenal yaitu Syahrul Hurum, yang makna Syahrul Hurum sebagian ulama menafsirkan seperti yaitu di tafsir yang lain
mengatakan yang dimaksud syahrul ulum adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, dan bagi orang yang melaksanakan kebaikan dilipat gandakan pahalanya, yang melaksanakan keburukan dilipat gandakan siksanya. Itu semoga kita yaitu gemar melaksanakan kebaikan-kebaikan dan niatkan kita membahagiakan anak yatim setelah yaitu pengajian ini dengan hadirnya di santunan anak yatim. Amin ya robbal alamin. Dan mengusap anak yatim juga kita dipenuhi dengan kasih sayang. Kalau lamun tebari bulan mah minimal ngadoakeun gitu. Nah itu ya. Mengusap kepala anak yatim itu minimal mendoakan gitu. Karena sedekah itu dengan doa juga bisa. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma inna natawassalu alaika ya Allah bi jahi nabiyyikal karim wa bi karamati awliyaika wa bi maunati ibadika sholihin wa bi barakati ta'lim wal muta'allim wa bi barakati indika fi hadzal masjid anta qdiya hajatuna wa hawaijal ladzina ja'una bil iman min hawaijid dini wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina